and I quote, "The era of military non-alignment in Finland has come to an end. A new era begins." It was a sea change that would have been unthinkable a little more than a year earlier. Before Russia's full-scale invasion of Ukraine, 1 in 4 Finns supported the country joining NATO. After the full-scale invasion, 3 in 4 Finns supported joining. It wasn't hard for Finns to imagine themselves in the Ukrainian shoes. They'd walked in them in November 1939 when the Soviet Union invaded Finland. Like President Putin's so-called special operation against Ukraine, the USSR's so-called liberation operation falsely accused Finland of provoking the invasion. Like the Russians with Kyiv, the Soviets were confident that they'd sack Helsinki in weeks. So confident that they had Dmitry Shostakovich compose music for the victory parade before the Winter War even started. Like Putin in Ukraine, when Stalin failed to overcome the Finns, Menteri Luar Negeri Antony J. Blinken berbicara di Finlandia yang merupakan anggota baru NATO. Ia mengingatkan sekutu untuk memperkuat pertahanan Ukraina terhadap Rusia. Ia juga memperingatkan terhadap gencatan jangka pendek yang mungkin menguntungkan Moskow. Dalam pidato simbolis di balai kota Helsinki, ibu kota Finlandia, Blinken menyatakan cara perang Presiden Rusia Vladimir Putin telah menjadi bumerang sejak Moskow meluncurkan invasi besar-besaran ke Ukraina. Dia mencatat salah satunya keputusan Finlandia tahun lalu untuk melepaskan diri dari puluhan tahun netralitas tegas dan bergabung dengan aliansi NATO merupakan pukulan strategis besar bagi Putin yang menyebut perluasan NATO sebagai ancaman besar bagi keamanan Rusia. Keputusan Putin berperang telah menjadi kegagalan strategis yang sangat mengurangi kekuatan Rusia, kepentingannya dan pengaruhnya untuk tahun-tahun mendatang. Ketika Anda melihat tujuan dan sasaran strategis jangka panjang, Presiden Putin tidak ada pertanyaan Rusia jauh lebih buruk hari ini daripada sebelum invasi skala penuh secara militer, ekonomi, geopolitik. Masuknya Finlandia secara resmi ke dalam NATO pada bulan April, kata Blinken, adalah perubahan besar yang tidak dipikirkan sebelum perang di Ukraina. Peristiwa ini juga menjadi salah satu dampak dari yang dilakukan Putin atas dirinya sendiri dengan menyerang tetangganya. Dalam pidatonya selama 40 menit pada Jumat, Blinken mendukung pemikiran pemerintahan Biden tentang perang dengan mengatakan bahwa Putin tanpa sadar telah mengungkap dan memperparah kelemahan militer Rusia, membuat ekonominya yaitu tertatih-tatih menghabiskan pendapatan energinya dan mengilhami NATO untuk menjadi lebih baik didanai, lebih bersatu-satu, dan lebih besar. Pejabat AS percaya bahwa jika serangan balasan Ukraina akan datang gagal memperoleh hasil yang dramatis, tekanan akan tumbuh dari seluruh dunia untuk menemukan cara untuk setidaknya menghentikan pertempuran. Selama beberapa bulan mendatang, beberapa negara juga akan menyerukan gencatan senjata. Di permukaan, kedengarannya masuk akal, bahkan menarik. Lagi pula, siapa yang tidak ingin pihak yang bertikai meletakkan senjata mereka? Siapa yang tidak ingin pembunuhannya berhenti, tapi gencatan senjata yang membukukan jalur saat ini dengan Rusia menguasai sebagian besar wilayah Ukraina. Bukanlah perdamaian yang adil dan abadi, ini adalah kedamaian Potemkin. Itu akan melegitimasi perampasan tanah Rusia, dan itu akan memberi penghargaan kepada agresor dan menghukum korban. Blinken berbicara pada rangkaian perjalanan selama seminggu di Norwegia, Swedia, dan Finlandia. Berbicara kepada para pemimpin Eropa pada hari Kamis, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpendapat untuk keanggotaan negaranya di NATO dengan mengatakan undangan yang jelas dari anggota kepada Ukraina diperlukan tahun ini. Namun dalam sambutannya pada hari Jumat, dia juga mengakui bahwa Ukraina tidak dapat bergabung dengan aliansi itu selama masih perang dengan Rusia. Baik Presiden Prancis dan Menteri Pertahanan Inggris telah menyatakan poin yang sama dalam beberapa hari terakhir. Mereka mengatakan bakal mendukung Ukraina, tetapi keanggotaan penuh NATO untuk saat ini di luar jangkauan. Putin mengutip ekspansi NATO ke arah timur sebagai salah satu pembenarannya atas invasi itu. Pada Jumat, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Rusia akan terus bertindak demi kepentingan keamanan nasionalnya menurut kantor berita negara TASS. Ini berarti mencegah perluasan aliansi serta kemajuan yang jelas menuju perbatasan dan kemungkinan keanggotaan NATO di Ukraina. Seorang pejabat tinggi militer Aliansi Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO menyebutkan pasukan Ukraina berhak berhati-hati dengan serangan balik yang mereka lakukan ke Ukraina ke Rusia. Laksamana Rob Baer, seorang perwira militer Belanda yang merupakan ketua komite militer NATO, menyebutkan serangan balik Ukraina terhadap pasukan Rusia terbukti sulit karena ranjau darat dan hambatan lain. Baer juga menyebut pasukan Ukraina terkadang menghadapi hambatan defensif hingga 30 km saat mereka mencoba untuk menerobos garis Rusia. Kami melihat di Norwegia dalam Perang Dunia Kedua bahwa butuh 7, 8, 9 minggu bagi sekutu untuk benar-benar menembus garis pertahanan Jerman. Jadi tidak mengherankan jika itu tidak berjalan cepat. Gambar satelit yang ditinjau oleh Reuters pada April menunjukkan Rusia telah membangun benteng yang luas, parit penghalang anti kendaraan, dan penghalang lain untuk memperlambat kemajuan Ukraina. Baer mengatakan pasukan Ukraina harus berhati-hati guna menghindari banyak korban saat mereka menyelidiki kemungkinan terobosan. Ini sangat sulit. Jenis operasi ini
dan saya pikir cara mereka melakukannya patut diuji. Dia juga mengatakan pasukan Ukraina harusnya tidak menghadapi tekanan atau kritik karena tidak bergerak lebih cepat. Ini adalah waktu yang sangat sulit bagi mereka. Komentar Bear juga menggemakan pertanyaan Jenderal Mark Milley, perwira tinggi militer AS yang mengatakan pada Jumat lalu bahwa serangan balasan akan sangat sulit, sangat lama dan akan sangat berdarah. Menteri Luar Negeri Antony J. Blinken berbicara di Finlandia yang merupakan anggota baru NATO. Ia mengingatkan sekutu untuk memperkuat pertahanan Ukraina terhadap Rusia. Ia juga memperingatkan terhadap gencatan jangka pendek yang mungkin menguntungkan Moskow. Dalam pidato simbolis di balai kota Helsinki, ibu kota Finlandia, Blinken menyatakan cara perang Presiden Rusia Vladimir Putin telah menjadi bumerang sejak Moskow meluncurkan invasi besar-besaran ke Ukraina. Dia mencatat salah satunya keputusan Finlandia tahun lalu untuk melepaskan diri dari puluhan tahun netralitas tegas dan bergabung dengan aliansi NATO merupakan pukulan strategis besar bagi Putin yang menyebut perluasan NATO sebagai ancaman besar bagi keamanan Rusia. Keputusan Putin berperang telah menjadi kegagalan strategis yang sangat mengurangi kekuatan Rusia, kepentingannya dan pengaruhnya untuk tahun-tahun mendatang. Ketika Anda melihat tujuan dan sasaran strategis jangka panjang, Presiden Putin tidak ada pertanyaan Rusia jauh lebih buruk hari ini daripada sebelum invasi skala penuh secara militer, ekonomi, geopolitik. Masuknya Finlandia secara resmi ke dalam NATO pada bulan April, kata Blinken, adalah perubahan besar yang tidak dipikirkan sebelum perang di Ukraina. Peristiwa ini juga menjadi salah satu dampak dari yang dilakukan Putin atas dirinya sendiri dengan menyerang tetangganya. Dalam pidatonya selama 40 menit pada Jumat, Blinken mendukung pemikiran pemerintahan Biden tentang perang dengan mengatakan bahwa Putin tanpa sadar telah mengungkap dan memperparah kelemahan militer Rusia, membuat ekonominya yaitu tertatih-tatih, menghabiskan pendapatan energinya dan mengilhami NATO untuk menjadi lebih baik, didanai, lebih bersatu-satu, dan lebih besar. Pejabat AS percaya bahwa jika serangan balasan Ukraina akan datang gagal memperoleh hasil yang dramatis, tekanan akan tumbuh dari seluruh dunia untuk menemukan cara untuk setidaknya menghentikan pertempuran. Selama beberapa bulan mendatang, beberapa negara juga akan menyerukan gencatan senjata. Di permukaan, kedengarannya masuk akal, bahkan menarik. Lagi pula, siapa yang tidak ingin pihak yang bertikai meletakkan senjata mereka? Siapa yang tidak ingin pembunuhannya berhenti, tapi gencatan senjata yang membekukan jalur saat ini dengan Rusia menguasai sebagian besar wilayah Ukraina?